Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, pagi, siang, sore, dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menonton video ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 4G dan 5G. Namun di video sebelumnya sudah dibahas generasi ke generasi jaringan seluler. Namun pada video kali ini lebih spesifik membahas tentang 4G dan 5G. Langsung saja kita mulai. Pada slide pertama kita awali dengan pengenalan 4G. 4G adalah singkatan dari Fourth Generation Technology. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada standar generasi keempat dari teknologi seluler. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G dan 2G. Sistem 4G menyediakan jaringan pita lebar ultra untuk berbagai perlengkapan elektronik, contohnya telepon pintar dan laptop menggunakan modem USB. Jadi 4G merupakan pengembangan dari jaringan 3G. Teknologi LTE atau 4G dan layanannya. Teknologi LTE secara teoretis menawarkan kecepatan downlink hingga 300 Mbps dan uplink 75 Mbps. LTE menggunakan orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM yang mentransmisikan data melalui banyak operator spektrum radio yang masing-masingnya sebesar 180 kHz. OFDM melakukan transmisi dengan cara membagi aliran data menjadi banyak aliran yang lebih lambat yang ditransmisikan secara serentak. Dengan menggunakan OFDM memperkecil kemungkinan terjadinya efek multipath atau multi jalur. Meningkatkan kecepatan transmisi secara keseluruhan. Channel transmisi yang digunakan LTE diperbesar dengan cara meningkatkan kuantitas jumlah operator spektrum radio tanpa mengganti parameter channel spektrum radio itu sendiri. LTE harus bisa beradaptasi sesuai jumlah bandwidth yang tersedia. Lanjut. LTE mengadopsi pendekatan All-IP. Menggunakan arsitektur jaringan All-IP ini menyederhanakan rancangan dan implementasi dari antarmuka LTE, jaringan radio dan jaringan inti, hingga memungkinkan industri wireless untuk beroperasi layaknya fixed line network. Agar menjadi universal, perangkat mobile yang berbasis LTE harus juga mampu menyokong GSM, GPRS, 8G, dan UMTS. Jika dilihat dari sisi jaringan antarmuka dan protokol ditempatkan di tempat yang memungkinkan terjadinya perpindahan data selancar mungkin jika pengguna berpindah tempat ke daerah yang memiliki teknologi antarmuka yang berbeda. Kita masuk ke arsitektur LTE.
arsitektur LTE dikenal dengan suatu istilah atau singkatan SAE, System Architecture Evolution, yang menggambarkan suatu evolusi arsitektur dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Secara keseluruhan, LTE mengadopsi teknologi EPS, Enveloped Packet System. Di dalamnya terdapat 3 komponen penting, yaitu UE atau User Equipment, UTRAN, UMTS, Terrestrial Radio Access Network, dan EPC, Evolved Packet Core. Ya, gambar arsitektur LTE kurang lebih seperti ini. Ada banyak istilah-istilah baru, mulai dari UE, UTRAN, EPC, SIE, tadi sudah dijelaskan tadi itu. Langsung saja ke penjelasan istilah tersebut. Yaitu EPC atau Enveloped Packet Core. EPC adalah sebuah sistem yang baru dalam evolusi arsitektur komunikasi seluler. Sebuah sistem di mana pada bagian core network menggunakan LIP, EPC menyediakan fungsionalitas core mobile yang pada generasi sebelumnya 2G dan 3G memiliki 2 bagian yang terpisah, yaitu Circuit Switch atau CS untuk Voice and Packet Switch atau PS untuk data. Tadi CS atau CS untuk suara dan paket switch atau PS untuk data. EPC sangat penting untuk layanan pengiriman IP secara end-to-end pada LTE. Selanjutnya, Mobility Management Entity atau MME. MME merupakan elemen kontrol utama yang terdapat pada EPC. Biasanya pelayanan MME pada lokasi keamanan operator, pengoperasiannya hanya pada kontrol plan dan tidak meliputi data user plan. Fungsi utama MME pada arsitektur jaringan LTE adalah sebagai authentication dan security, mobility management, managing subscription, profile, dan service connectivity. Lanjut, home subscription service atau HSS. HSS merupakan tempat penyimpanan data pelanggan untuk semua data permanen user. HSS juga menyimpan lokasi user pada level yang dikunjungi node pengontrolan jaringan seperti MME. HSS adalah server database yang dipelihara secara terpusat pada premise home operator. Serving Gateway atau SGW. Pada arsitektur jaringan LTE, level fungsi tertinggi SGW adalah jembatan antara manajemen dan switching user plan.
SJW merupakan bagian dari infrastruktur jaringan sebagai pusat operasional dan maintenance. Peranan SJW sangat sedikit pada fungsi pengontrolannya, hanya bertanggung jawab pada sumbernya sendiri dan mengalokasikannya berdasarkan permintaan MMI, PGW atau PCRF yang memerlukan setup, modifikasi, atau penjelasan pada UI. Selanjutnya, paket data network gateway atau PDN GW. Sama halnya dengan SGW, PDN GW adalah komponen penting pada LTE untuk melakukan terminasi dengan paket data network atau PDN. Adapun PDN GW mendukung policy enforcement fitur, packet filtering, charging, support pada LTE, traffic data dibawa oleh koneksi virtual yang disebut dengan Service Data Flows atau SDFS. Selanjutnya, Policy and Charging Rules Function atau PCRF. PCRF merupakan bagian dari arsitektur jaringan yang mengumpulkan informasi dari jaringan ke jaringan. Sistem pendukung operasional dan sumber lainnya seperti portal secara real-time dan mendukung pembentukan aturan dan kemudian secara otomatis membuat kebijakan untuk setiap pelanggan aktif di jaringan. Jaringan seperti ini mungkin menawarkan beberapa layanan kualitas layanan atau quality of service dan aturan pengisian. Selanjutnya kita masuk ke penerapan 4G di Indonesia. Yang pertama itu Citra WiMAX. Citra WiMAX merupakan operator 4G pertama berbasis WiMAX yang meluncurkan layanan 4G wireless broadband di Indonesia pada bulan Juni 2010. Citra WiMAX adalah bagian dari Lipo Group dan merek dagang terbaru dari PT First Media Tbk. Citra WiMAX akan melayani 4G wireless broadband pertama di Indonesia di daerah terpadat dan sekaligus memiliki hak izin BWA termahal yaitu di Korporat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Provinsi Banten, Sumatera Utara, dan Provinsi NAD. Selanjutnya yang biasa kita kenal yaitu Telkomsel 4G LTE. Selama konferensi APEC pada tanggal 1-8 Oktober 2013 di Bali, Telkomsel melakukan percobaan jaringan 4G LTE. Jaringan Telkomsel LTE dioperasikan pada frekuensi 1800 MHz. Sebagai bagian dari program SIM card bermerek Simpati LTE Trial Edition dijual di lokasi tersebut. Sekarang Telkomsel LTE telah melebarkan sayapnya di Jakarta dan Bali. Kartu U-SIM card atau kartu perdana pendukung layanan 4G LTE Telkomsel sekarang tersedia di Grapari, sekitar Jakarta dan Bali. Dan pelanggan dapat menukarkan kartu lamanya dengan kartu U-SIM tanpa harus berganti nomor. Yang selanjutnya itu Bolt
Super LTE merupakan merek dagang dari PT Internux yang menyediakan layanan 4G LTE pada sejak 14 November 2013. Area layanan yang dijangkau untuk pertama kali adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan potensi pasar sekitar 30 juta orang. Teknologi yang diterapkan adalah Time Division Duplex atau TDD LTE pada frekuensi 2300 MHz. Yang selanjutnya itu XL Hot Route 4G LTE. Operator seluler PT XL Axia Tbk XL secara resmi melakukan uji coba atau trial teknologi Long Term Evolution Network atau LTE atau 4G selama ajang KTT APEC di Bali 1-8 Oktober 2013. Uji coba 4G dilakukan di Bali karena bertepatan dengan penyelenggaraan KTT APEC yang mayoritas negara pengunjungnya sudah menggunakan LTE. Selanjutnya yaitu Indosat Super 4G LTE. Indosat melakukan uji coba terhadap jaringan 4G LTE di daerah sekitar Monumen Nasional, Jakarta Pusat pada 20 November 2014 dengan menggunakan Media Based Transceiver Station atau BTS, bukan BTS yang Korea, di atas gedung Indosat. Kecepatan internet Indosat Super 4G LTE diklaim dapat mencapai 185 Mbps download dan 41 Mbps upload. SIM card Indosat Super 4G LTE tersedia di sekitar area Monumen Nasional. Uji coba ini dilakukan bersama dengan ulang tahun Indosat yang ke-47. Setelah diuji coba, Indosat akan melebarkan sayap 4G LTE di 23 kota lainnya. Dan selanjutnya yaitu Smartfren 4G LTE. Smartfren menargetkan tahun ini jumlah BTS bertambah dari 6.000 menjadi 10.000 untuk jaringan. Smartfren menggandeng vendor Nokia dan ZTE pembagian pengerjaannya. Sisi barat akan digarap oleh Nokia, sementara sisi timur ZTE. Saat ini rencana penerapan 4G Smartfren masih dalam tahap pemasangan infrastruktur. Diprediksi paling cepat di semester kedua tahun ini untuk setiap sudah siap bermigrasi. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan 5G. 5G adalah standar teknologi generasi kelima untuk jaringan seluler yang mulai digunakan oleh perusahaan telepon seluler di seluruh dunia pada tahun 2019. Penerus yang direncanakan untuk jaringan 4G yang menyediakan konektivitas ke sebagian besar ponsel saat ini seperti pendahulunya. Jaringan 5G adalah jaringan seluler di mana area layanan dibagi menjadi beberapa wilayah geografis kecil yang disebut sel. Semua perangkat nirkabel 5G di dalam sel terhubung ke internet dan jaringan telepon melalui gelombang radio melalui antena lokal di dalam sel. Keuntungan utama dari jaringan baru ini adalah bahwa mereka akan memiliki bandwidth yang lebih besar, memberikan kecepatan unduh yang lebih tinggi. Akhirnya mencapai 10 gigabit per detik atau gigabit per second. Kinerja 5G. Yang pertama itu kecepatan.
Kecepatan 5G akan bersekitar dari 50 Mbit per second hingga lebih dari 1 gigabit per detik. 5G terkenal 5G tercepat dikenal sebagai mmWave. Pada 3 Juli 2019, mmWave memiliki kecepatan tertinggi 1,8 gigabit per detik di jaringan 5G AT&T sub 6 GHz 5G atau midband 5G. Sejauh ini yang paling umum biasanya akan menghasilkan antara 100 dan 400 Mbit per second. Tetapi akan memiliki jangkauan yang lebih jauh daripada mmWave, terutama di luar ruangan. Yang kedua itu latensi. Dalam 5G, latensi udara dalam pengiriman peralatan pada tahun 2019 adalah 8 sampai 12 milidetik. Latensi ke server harus ditambahkan ke latensi udara untuk sebagian besar perbandingan. Person melaporkan latensi pada penerapan awal 5G-nya adalah 30 MD. Server G dan yang dekat dengan menara dapat mengurangi latensi hingga 100 sampai 20 MD. 1 sampai milisecond sangat jarang terjadi selama bertahun-tahun di luar lab. Kemudian masuk ke implementasi 5G. Yang pertama itu millimeter wave atau teknologi 5G mendukung terciptanya millimeter wave. Sinyal ini dapat dikirimkan pada frekuensi antara 30 GHz dan 300 GHz. Di mana untuk jaringan 4G frekuensi yang digunakan berada sekitar 6 GHz. Jadi sangat jauh atau sangat jauh perbandingannya dengan 4G dan 5G. Small cells merupakan suplai energi listrik. Dengan adanya jaringan 5G, pengaturan small cells dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Yang ketiga yaitu Massive MIMO. Teknologi 5G mendukung adanya banyak antena dan penerima, sehingga mendukung MIMO dalam jumlah yang besar dengan efisiensi dan kecepatan maksimal. Yang terakhir atau Connect Healthcare. Teknologi 5G memungkinkan alat kesehatan atau yang alat kesehatan dapat dengan cepat terhubung secara cepat dengan perangkat kesehatan lainnya. Jadi misalkan seorang dokter ingin mengoperasi di yang sangat jauh, bisa memakai teknologi atau implementasi dari 5G. Jadi bisa antar pulau atau antar kota atau antar negara mengoperasi. Dokter mengoperasi seorang pasien. Kemudian implementasi 5G di luar negeri. Korea Selatan menjadi negara pertama yang menggunakan layanan jaringan generasi kelima atau 5G secara komersial. Perusahaan operator seluler utama di negeri ginseng, SK Telecom, KT, dan LG U+, telah meluncurkan layanan jaringan 5G pada publik pada Sabtu tanggal 1 bulan 12 2018. Jadi sekitar dari video ini dibuat sekitar 2 tahun yang lalu.
Sementara itu, SK Telkom mengatakan perusahaan suku cadang mobil Myunghwa akan menjadi pelanggan layanan 5G pertamanya. Perusahaan otomotif itu akan menggunakan layanan Machine Vision 5G AI untuk memeriksa kualitas komponen mobil. Jadi perusahaan suku cadang mobil Myunghwa menggunakan teknologi 5G ini untuk men-scan kualitas komponen mobil. Gambar-gambar berselisih tinggi dari jalur produksi akan dikirim ke server cloud dengan memanfaatkan server AI untuk memverifikasi kualitas produk. Jadi dengan adanya hadirnya 5G ini pasti kecepatan produksinya juga meningkat. Untuk memperluas portofolio bisnis to bisnis menggunakan jaringan 5G, LG U Plus akan mengadopsi layanan itu ke berbagai sektor seperti pengendalian alat berat jarak jauh. Jadi tukang-tukang atau yang kerja-kerja itu yang biasa mengendarai alat berat atau mengerjakannya bisa dari jarak jauh atau di kantornya. Tidak perlu terjun secara langsung. Mesin pertanian, drone, CCTV, smart manufacture, dan smart city. Mereka pun mengklaim terdapat permintaan router seluler 5G yang membutuhkan biaya bulanan sebesar 50.000 won untuk 10 GB. Ya, demikianlah presentasi saya pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, sore, dan malam.